Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Sri Mulyani bersedih 139 anak buahnya dihukum terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun. Mahfud MD menemukan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, dan informasi transaksi gelap tersebut diperoleh Mahfud MD dari PPATK selaku bawahannya. Setelah diteliti transaksi gelap sebesar 349 triliun, ada 139 pegawai aparat KPK, ada 139 pegawai aparat Kementerian Keuangan, terlebih di Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bersedih 139 pegawainya atau stafnya dihukum oleh aparat penegak hukum atau KPK. Semua perbuatan pegawainya atau stafnya melakukan transaksi gelap tersebut tanpa sepengetahuan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan termasuk yang bersih dari perbuatan korupsi, tetapi di dalam memimpin lembaga Kementerian Keuangan kurang baik sampai tidak tahu transaksi gelap yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Padahal transaksi gelap tersebut sudah terjadi sejak tahun 2009 sampai bulan Maret 2023 selama 14 tahun. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan perlu memperdalam ilmu manajemen dalam mengendalikan aparatnya atau bawahannya dalam melaksanakan tugas yang bersih sesuai aturan hukum di bidang keuangan secara umum. Dengan pembekalan ilmu manajemen keuangan untuk dapat mengendalikan semua pegawai atau bawahannya, terutama bawahan yang rakus, setiap ada kesempatan menggunakan transaksi gelap yang merugikan negara disebut melakukan perbuatan korupsi. Karena setiap aparat Kementerian Keuangan ada yang bersih dari perbuatan korupsi dan ada juga yang rakus. Setiap ada kesempatan melakukan perbuatan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibat kurang baiknya pengendalian Sri Mulyani kepada aparatnya sampai dihukum KPK 139 pegawainya atau bawahannya, karena kalau pengendalian Sri Mulyani baik, mengendalikan bawahannya dalam melaksanakan tugas, tidak mungkin bawahannya melakukan transaksi gelap tersebut. Harapan saya, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI meningkatkan manajemen pengendalian bawahannya demi mengamankan uang negara dari aparat yang rakus. Mahfud MD menemukan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, dan informasi transaksi gelap tersebut diperoleh Mahfud MD dari PPATK selaku bawahannya. Setelah diteliti transaksi gelap sebesar 349 triliun, ada 139 pegawai aparat Kementerian Keuangan, terlebih di Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Pajak, paling banyak terjadi. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bersedih 139 pegawainya atau stafnya dihukum oleh aparat penegak hukum atau KPK. Semua perbuatan pegawainya atau stafnya melakukan transaksi gelap tersebut tanpa sepengetahuan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan termasuk yang bersih dari perbuatan korupsi, tetapi di dalam memimpin lembaga Kementerian Keuangan kurang baik sampai tidak tahu transaksi gelap yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Padahal transaksi gelap tersebut sudah terjadi sejak tahun 2009 sampai bulan Maret tahun 2023 selama 14 tahun. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan perlu memperdalam ilmu manajemen dalam memperdalam ilmu manajemen
dalam mengendalikan aparatnya atau bawahannya dalam melaksanakan tugas yang bersih sesuai aturan hukum di bidang keuangan secara umum. Dengan pembekalan ilmu manajemen keuangan untuk dapat mengendalikan semua pegawai atau bawahannya, terutama bawahan yang rakus, setiap ada kesempatan menggunakan transaksi gelap yang merugikan negara tersebut disebut melakukan perbuatan korupsi. Karena setiap aparat Kementerian Keuangan ada yang bersih dari perbuatan korupsi dan ada juga yang rakus setiap ada kesempatan melakukan perbuatan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibat kurang baiknya pengendali Sri Mulyani kepada aparatnya sampai dihukum KPK 139 pegawainya atau bawahannya. Karena kalau pengendalian Sri Mulyani baik, pengendalian bawahannya dalam melaksanakan tugas, tidak mungkin bawahannya melakukan transaksi gelap tersebut. Harapan saya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI meningkatkan manajemen pengendalian bawahannya demi mengamankan uang negara dari aparat yang rakus. Sekian dan terima kasih.